Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-151 ini, kita ingin melanjutkan terkait dengan Al-Maqulat Al-Ashrah. Kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan Al-Maqulat Al-Ashrah, ya, ilmu tentang kategori, itu sudah beberapa edisi, dan itu sudah berlangsung sampai kepada pembahasan terkait dengan kaif atau kebagaimanaan, kebagaimanaan atau kaif ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin kita ulang bahwa al-maqulat al-asyrah, nah, al-maqulat al-asyrah itu adalah kategori yang 10. Ya. Ilmu makulat, ilmu yang berbicara tentang makulat, ya, tentang kategori. Nah, kategori apa? Kategori di dunia ini, ya, katakanlah begitu, di dunia ini itu oleh ulama keislaman klasik itu dibagi menjadi 10, maka dikenal dengan istilah al-maqulat al-asyrah. Mungkin ini kita ulang sedikit ya. Jadi al-maqulat al-asyrah itu ada kategori kategori alam ini, kategori apa yang kita ketahui ini, kategori dari benda-benda ini, itu dibagi menjadi 10 kategori ya. Yang pertama adalah jauhar, kemudian yang kedua adalah arad. Nah, jauhar itu adalah substansi, sementara arad itu atribut atau aksiden. Nah, terkait dengan arad itu, eh, pembagian jauhar dan arad. Nah, arad itu sendiri eh, jenisnya ada 9. Ya. Jadi, jauhar satu, kemudian arad itu ada 9, maka 1 ditambah 9 sama dengan 10. Maka dikenal dengan istilah al-maqulat al-asyrah. Mungkin kita ulang sedikit. Nah, yang pertama adalah jauhar, kemudian yang kedua adalah arad. Nah, arad ini ada 9 ya. Kita jelaskan yang 9 ini sehingga totalnya nanti menjadi 10. Jadi jauhar, kemudian kam, ya, kemudian kaifa, ya, kemudian aina, kemudian mata, ya, eh, kemudian idofa, kemudian al-wad'u, ya, kemudian al-milku, kemudian fi'il, kemudian infial. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan kam, itu kita kenal dengan istilah kam munfasil dan kam muttasil. Kemudian kaif itu kita jelaskan itu ada 4 ya, yaitu al-kaifiyat al-mahsusat, kemudian al-kaifiyat an-nafsaniyat, kemudian al-kaifiyat al-mukhtasah bil kamiyat, kemudian yang terakhir adalah al-kaifiyat al-isti'dadiyat. Nah, sekarang tiba saatnya kita menyampaikan terkait dengan yang aina. Ya, aina. Aina ini kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia adalah kategori kedimanaan. Kedimanaan ya. Artinya terkait dengan tempat ya, terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat ini maka dikenal dengan istilah aina atau al-aina. Nah, aina menurut ulama ilmu makulat itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi kedimanaan ini menurut ahli ilmu makulat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kedimanaan hakiki ya. Yang pertama adalah kedimanaan hakiki dan yang kedua adalah kedimanaan yang ghairu hakiki atau istilahnya adalah majazi. Adalah atau istilahnya majazi. Nah, perbedaannya apa?
Kedimanaan yang hakiki itu adalah kedimanaan atau tempat bagi johar atau sesuatu yang khusus, yang tertentu, yang memang itu menjadi tempatnya barang itu. Itu namanya hakiki. Jadi memang barang itu benar-benar ada di situ. Nah, contohnya misalnya air berada di dalam gelas. Nah, misalnya air dalam gelas, air dalam apa? Air dalam botol misalnya. Air dalam gelas, air dalam ember, air dalam teko, misalnya seperti itu. Nah, itu itu dikenal dengan istilah kedimanaan yang hakiki, ya, yang hakiki. Kenapa? Karena memang air itu tempatnya memang benar-benar ada di situ, hakikinya ada di situ. Eh, Berbeda dengan yang ghairu hakiki atau majazi. Misalnya nih, ya, misalnya kalau yang majazi itu misalnya eh, Zaid atau Abdurrahman ada di rumah, misalnya ada di rumah. Nah, ketika disebut ada di rumah, eh, maka itu tidak hakiki karena Zaid itu atau Abdurrahman itu bisa saja itu bukan bukan di rumah itu sendiri, tetapi berada di bagian dari rumah itu. Misalnya ada di halaman rumah, ada di dalam kamar rumah, ya, ada di dalam eh, apa, ada di lotengnya rumah. Nah, jadi itu tidak hakiki ya atau majazi kalau begitu ya, karena eh, si Abdurrahman itu ketika dibilang Abdurrahman ada di mana? Abdurrahman ada di rumah. Nah, ketika dibilang ada di rumah, itu eh, tidak khusus di rumah itu sendiri. Tidak khusus di rumah, karena rumah itu terdiri dari beberapa bagian. Ya. Misalnya ya tadi, misalnya di halaman rumah, di teras rumah. Benar, jadi Abdurrahman itu ada di rumah itu benar. Cuma bukan hakiki. Nah, contoh lain misalnya, eh, Menteri Agama ada di Indonesia atau ada di negara Indonesia. Benar nah, bahwa Pak Menteri Agama itu ada di negara Indonesia. Cuma negara Indonesia ini kan eh, tidak hanya di negara Indonesia ini kan nama dari beberapa pulau, nama dari beberapa kota, dan nama dari beberapa kabupaten, beberapa provinsi. Jadi tidak bisa dipastikan ya, bahwa dia itu ada di provinsi mana. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah kedimanaan yang majazi atau ghairu hakiki. Jadi kalau kedimanaan atau tempat sesuatu itu memang fokus, memang khusus ada di situ, maka dia dikenal dengan istilah aina yang hakiki. Uh, Kemudian, aina yang ghairu hakiki atau majazi itu ketika perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak fokus atau tidak khusus ada di situ. Gitu. Nah, contohnya untuk yang aina atau kedimanaan yang hakiki, contohnya adalah eh, apa eh, sate di atas piring. Nah, sate di atas piring. Nah, itu berarti memang benar-benar di atas piring itu. Tidak perlu penjelasan bahwa oh itu di pinggirnya piring atau ini tidak ya. Atau air di dalam botol misalnya seperti itu. Atau angin dalam dan misalnya seperti itu ya. Berada di situ. Nah, kedimanaan atau tempat sesuatu yang sudah jelas, yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut, yang sudah fokus, yang sudah khusus, itulah yang dikenal dengan istilah aina yang
hakiki. Nah, jenis yang kedua itu adalah aina yang ghairu hakiki atau yang majazi. Nah, aina atau kedimanaan yang ghairu hakiki atau yang majazi ini adalah kedimanaan tempat dari sesuatu yang tidak fokus, yang tidak khusus, dan perlu penjelasan lebih lanjut. Contohnya seperti tadi, Abdurrahman ada Abdurrahman di rumah. Abdurrahman sekarang ada di rumah misalnya. Kata-kata seperti Abdurrahman ada di rumah itu perlu penjelasan karena benar pernyataan itu benar ya. Jadi Abdurrahman ada di rumah itu benar. Cuma di rumah itu kejelasannya apakah di teras, di halaman, atau di kamar, atau di loteng, atau di dapur, atau di kamar kecil dan sebagainya dan sebagainya. Yang itu dikenal dengan istilah perlu penjelasan, tidak fokus dan tidak khusus. Nah, itulah yang dikenal dengan kedimanaan yang ghairu hakiki atau yang majazi. Nah, barangkali itu ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Jadi kita sudah menjelaskan lebih lanjut terkait dengan al-makulat al-asyrah yang ada 10 itu. Yang pertama adalah jauhar, kemudian yang kedua adalah kam, yang ketiga adalah al-kaif atau kaif, kemudian yang ketiga adalah ain. Nah, aina ini penjelasannya adalah saat ini seperti kita sampaikan tadi, kedimanaan itu oleh para ulama ilmu makulat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kedimanaan hakiki atau al-ain al-hakiki, dan yang kedua adalah al-ain ghairu hakiki atau al-ain al-majazi. Jadi ada kedimanaan yang hakiki dan ada kedimanaan yang ghairu hakiki atau yang majazi. Nah, contohnya kalau yang al-ain al-hakiki contohnya adalah air di dalam teko, air di dalam sumur, nah, kemudian air di dalam botol. Contohnya seperti itu ya. Kalau yang majazi contohnya Menteri Agama sekarang berada di negara Indonesia. Itu benar, cuma perlu penjelasan lebih lanjut dan perlu difokuskan. Jadi bedanya kalau yang hakiki itu adalah kedimanaan yang sudah khusus, yang sudah fokus, yang sudah tertentu, yang tidak perlu penjelasan lagi. Tetapi kalau kedimanaan yang majazi itu perlu penjelasan atau perlu pemfokusan atau perlu kekhususan lebih lanjut. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.